wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya selaku moderator mata kuliah konsep dasar PPKN materi 1, yaitu antar umat beragama di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Umi Mamloatun Ima, nomor NIM 055. Berikutnya, silakan untuk anggota kelompok untuk memperkenalkan dirinya masing-masing sesuai dengan nomor urut NIM. Dipersilakan untuk NIM yang pertama. Perkenalkan, nama saya Alfi Fadilah dengan nomor NIM 054. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Fakrunisa Handoyo, NIM 056 selaku natulis pada materi 1. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Indah Setiara Yunadin, NIM 057 sebagai tulen materi 4. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Fernanda Sumbodo Khalifah, NIM 058. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Finanzeli Femafira, NIM 059. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ica Dwi Anggani, NIM 060. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Alma Raditya Yulan dengan NIM 061. Untuk selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Fidatul Maufiro, nomor NIM 062. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nur Wafiro, NIM 063. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rifan Syaraf, NIM 064. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Kamala Syifaiyah Ahsania, NIM 065. Baik, terima kasih untuk Mbak Alfi selaku pempresentasi. Silakan untuk disampaikan presentasinya. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik antar umat beragama yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia ini ada beberapa penyebab konflik antar umat beragama. Yang pertama yaitu mereka masih belum memahami ajaran agamanya atau menyimpang dari aturan ajaran agamanya masing-masing. Yang kedua, yakni masyarakat masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya yang paling benar. Yang ketiga, yaitu masyarakat masih bertindak semaunya tanpa mengikuti kaedah yang ada. Nah, sering kita jumpai konflik antar umat beragama yang sering merasa agamanya sendiri yang paling benar. Padahal sebagai rakyat yang cerdas, kita harus bisa bersikap toleransi dengan agama lain. Seperti yang kita ketahui, bahwa di Indonesia memiliki berbagai macam suku dan agama. Namun di Indonesia sendiri, mayoritas penduduk adalah beragama Muslim. Tidak sedikit kita jumpai bahwasanya ketika ada penduduk yang beragama non-Muslim masuk ke dalam agama Islam akan disambut hangat oleh penduduk agama Muslim. Namun ketika penduduk yang beragama Muslim memilih untuk berpindah agama ke non-Muslim akan dijudge oleh oknum beragama Muslim yang kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang hak asasi manusia.
Padahal hal tersebut adalah hak asasi manusia yang berhak memilih agamanya sendiri, meskipun dalam pandangan Islam hal tersebut sangat tidak dibenarkan. Tetapi kita juga harus bijak dalam menanggapi suatu kejadian. Nah, ada lagi, yaitu fenomena saat ini adalah diskriminasi terhadap wanita yang menggunakan cadar. Ternyata adalah efek dari Islamophobia, yaitu sebuah istilah kontroversial yang merujuk pada prasangka buruk dan diskriminasi pada orang-orang kaum Islam. Islamophobia semakin banyak terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat internasional, setelah adanya peristiwa penyerangan gedung World Trade Center oleh teroris yang mengatasnamakan Islam. Nah, sementara itu, salah satu mahasiswa bercadar yang hadir saat kajian, Femi Khairunisa, beranggapan bahwa semua orang-orang yang belajar agama Islam adalah orang-orang yang radikal dalam artian yang positif semata-mata untuk mendekatkan diri dan meningkatkan keimanan. Tapi jika dikatakan bahwa orang yang bercadar identik dengan teroris, saya tidak setuju. Ada dua hukum yang membahasnya, yaitu sunnah dan wajib bagi wanita yang menggunakan cadar. Nah, pada kesimpulannya, salah satu penyebab lahirnya konflik disebabkan oleh stereotip satu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda agama. Beberapa kasus yang diikuti oleh upaya saling serang-menyerang, saling membunuh, saling membakar rumah-rumah ibadah, dan tempat-tempat bernilai bagi masing-masing pemeluk agama telah terjadi di mana-mana di muka bumi ini. Dalam beberapa dekade terakhir ini, banyak umat agama lain memberikan stereotip kepada umat Islam sebagai umat yang radikal, tidak toleran, teroris, fundamentalis, dan sangat subjektif dalam memandang kebenaran agama lain. Sementara umat Kristen dipandang sebagai umat yang agresif dan ambisius, serta tendensi menguasai segala aspek kehidupan manusia. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan untuk yang mau bertanya. Ya, Mbak Fitri, silakan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Fidatul Mawfiro, nomor NIM 062. Mohon izin bertanya, apa penyebab munculnya radikalisme agama? Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya jawab ya. Yang pertama adalah adanya beberapa ajaran dalam agama yang disalahpahami. Dalam Islam ada ajaran jihad
dan mati syahid yang ironisnya dianggap membenarkan aksi-aksi keras teroris. Penyebab kedua adalah mengenai adanya persoalan kesejahteraan di masyarakat seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial. Bu, bisa menjawab pertanyaannya? Iya, sudah. Silakan untuk Mbak Kamala untuk bertanya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Kamala Syifaiyah Ahsaniyah, NIM 065. Saya ingin bertanya, di Indonesia kan budaya dan agamanya itu banyak banget ya, udah diakui juga. Dan kenapa kita itu diharuskan untuk menghargai berbagai perbedaan budaya dan agama yang ada di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak Kamala. Jadi, kenapa kita harus menghargai berbagai perbedaan budaya dan agama di Indonesia? Yaitu karena apabila teman-teman tidak memunculkan rasa saling menghargai, maka akan terjadi permusuhan. Selain itu, akan muncul juga pertikaian antar golongan dan hilangnya rasa persatuan sebagai sebuah negara. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan untuk Mbak Atta. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Atta Raditya Yulan dari kelas 2022B dengan NIM 061 ingin bertanya. Kan di Indonesia ini masih banyak orang yang radikal terhadap orang lain yang berbeda agama atau berbeda keyakinan maupun berbeda golongan dengan dia. Menurut Anda, apa sih penyebab munculnya radikalisme yang ada di Indonesia ini? Radikalisme agama. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak Atta. Sepertinya pertanyaannya seperti pertanyaan yang pertama tadi, yaitu apa penyebab munculnya radikalisme agama. Yaitu adanya beberapa ajaran dalam agama Islam yang disalahpahami. Dalam Islam ada ajaran jihad dan mati syahid yang ironisnya dianggap membenarkan aksi-aksi keras teroris, dan penyebab kedua adalah mengenai adanya persoalan kesejahteraan di masyarakat seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Permisi sebelumnya, saya mau menambahkan contoh nyata realita yang pernah saya temui ya. Apakah saya boleh memberikan contoh dari diskriminasi ya? Baik, silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Syarof, NIM 064. Nah, saya mau sedikit cerita nih. Beberapa minggu yang lalu, saudara saya itu datang ke Surabaya. Dia asalnya itu dari Banjar, Kalimantan Selatan. Nah, kebetulan sepupu saya ini tuh dia mondok dari kecil sampai dia SMA. Nah, terus dia punya budaya, dia sebenarnya pakai cadar. Karena
dia ada keturunan Arab Banjar gitu. Nah, terus pas dia datang ke sini itu dia nggak pakai cadar, dilepas. Nah, pas saya tanya, loh kenapa kok dilepas gitu cadarnya? Pada waktu itu saya ajak dia jalan-jalan ke mall gitu. Terus pas dia bilang, enggak, aku nggak mau pakai cadar di sini, katanya gitu. Loh, kenapa? Sebelumnya kan kamu emang pakai itu. Ya, aku emang pakai, tapi aku nggak mau di sini pakai cadar. Alasannya katanya dia takut disangkanya teroris. Nah, kayak aku mikir memang kayak diskriminasi atau radikalisme itu kayak masih terjadi gitu di negara kita. Buktinya sepupu saya itu sampai takut gitu ngelepas cadarnya dia pas dia kesini pas dia ke jalan-jalan di luar jangkauannya yang biasanya dia pakai cadar gitu. Soalnya pas saya tanya, emangnya kamu kalau di sana tuh banyak yang pakai cadar gitu? Iya banyak, makanya aku kesini. Dia nggak mau pakai itu. Dan bahkan dia agak kaget gitu pas datang ke sini tuh kayak beda gitu dari pandangannya dia pas perilaku masyarakat yang ada di sekitarnya dia, terus pas dia datang ke sini gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rohima. Apa ada yang mau bertanya lagi? Silakan untuk Mbak Indah. Baik, apa sudah terdengar suara saya? Sudah. Ya, perkenalkan, nama saya Indah Sepia, nomor NIM 057. Tadi telah dijelaskan bahwa sudah banyak contoh konflik mengenai radikalisme agama ya. Jelaskan juga bahwa itu semua terjadi karena kurangnya wawasan pengetahuan tentang hak asasi manusia. Dan yang akan saya tanyakan di sini adalah apa sih alasan masyarakat itu, terutama masyarakat di Indonesia, mereka itu kekurangan wawasan mengenai hak asasi manusia itu? Ya baik, mungkin itu cukup pertanyaannya. Terima kasih Mbak Indah atas pertanyaannya. Jadi mungkin karena kemalasan untuk belajar lebih dalam dan kurangnya ilmu pengetahuan tentang agamanya sendiri.
Nurwafiro untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Nurwafiro, NIM 063. Di sini saya mau bertanya. Jadi bagaimana tanggapan kita apabila ada teman atau saudara kita yang memilih pindah keyakinan atau pindah agama? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab. Hal pertama yang mesti kita ingat adalah kita bukanlah sosok yang bertanggung jawab atas apapun yang mereka pilih. Nah, kita juga bukan seseorang yang sudah membuat mereka meninggalkan agamanya. Terus, karena kita bukanlah faktor utama yang membuat mereka berpindah agama. Terus, pastikan bahwa hati kita sendiri sedih dan kecewa dan tidak menerima keputusan mereka. Karena bagaimanapun pasti keberatan kalau saudara seagamanya pindah keyakinan. Terus, jika punya kesempatan dan keberanian lebih, kita bisa memberi nasihat, entah itu secara langsung atau lewat media sosial. Dan yang terakhir, tentu saja kita doakan agar kembali ke agamanya yang dulu. Terima kasih. Untuk Mbak Filanza, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Filanza Firmavira, NIM 059, izin bertanya. Jadi gini, di daerah saya itu, daerah A ya misalnya, ada suatu kelompok non-is itu ingin mendirikan gereja di daerah tersebut. Tetapi oleh warga yang beragama Islam itu tidak diperbolehkan mendirikan gereja, sedangkan warga Islam itu mendirikan masjid di daerah tersebut diperbolehkan dari warga yang beragama non-Islam. Nah, pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda dan saran agar warga di daerah A itu bisa menerima pendapat dan tidak menimbulkan perpecahan? Karena itu sempat viral, jadi ya gitu. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi menurut saya warga di sekitar daerah tersebut kurangnya pengetahuan atau kesadaran tentang bagaimana bersikap toleransi antar umat beragama. Nah, di Indonesia bukan hanya agama Muslim, tentu saja banyak agama-agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha. Nah, karena kita hidup di Indonesia ini, kita harus bisa untuk memiliki rasa toleransi. Jadi itu, terima kasih. Apabila ada yang menambahkan, dipersilakan. Atau ada yang bertanya lagi?
Untuk Mbak Ata, apakah ada tambahan atau ada pertanyaan? Saya ingin menambahkan yang tentang pertanyaan apa alasan masyarakat kekurangan wawasan tentang HAM. Jadi menurut saya masyarakat banyak kekurangan pengetahuan tentang hal itu. Yang pertama karena mereka kurang belajar atau kurang membaca serta kurang menyelami tentang hak asasi manusia itu. Yang kedua adalah kurang penyuluhan dari orang tua atau dari lingkungan sekitar, karena kan memang tempat pertama kita belajar, tempat pertama kita mendapatkan ilmu pengetahuan itu dari lingkungan keluarga. Jika ada kekurangan dalam penyuluhan tentang HAM tadi, maka kita tidak dapat merealisasikan pemahaman tentang HAM yang kita ketahui. Dan juga kurangnya praktek. Memang kita di sekolah diajarkan bahwa kita tidak boleh radikal, kita tidak boleh membeda-bedakan, kita harus menghargai semua umat manusia, kita harus menghargai perbedaan yang ada di Indonesia, perbedaan budaya, perbedaan agama, perbedaan suku maupun perbedaan apapun yang ada di Indonesia. Tetapi pada realitanya kita kurang melakukan prakteknya di lapangan. Seperti ketika kita jujur nih di lingkungan saya ada keluarga saya yang memakai cadar, dan itu tanggapan dari orang-orang sekitarnya itu masih kurang baik untuk orang yang berpakai cadar itu. Jadi kurangnya praktek di lapangan, dan kita hanya mempelajari tentang teori saja yang kita terima dari sekolah atau dari lingkungan. Dan juga memang ada beberapa orang yang masih sangat terpaku pada agamanya. Misal ada orang Islam yang masih sangat-sangat terpaku pada agamanya dan menganggap bahwa orang beragama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha mereka adalah orang kafir. Padahal jika kita melihat dari sudut pandang yang lain, kita bisa membuat keberagaman itu sebagai harta atau sebagai kekayaan yang ada di Indonesia, sebagai keunikan yang ada di Indonesia, baik dari sukunya, dari agamanya, maupun dari rasnya, dan juga dari keberagaman lainnya yang bisa kita lihat di sekitar kita. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Ata. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Untuk Mbak Indah tadi, bisa disampaikan kembali pertanyaannya? Karena tadi ada sedikit kendala. Mbak Indah? Silakan untuk diulangi pertanyaannya.
Baik, silakan untuk Mbak Ica. Baik, perkenalkan, nama saya Ica Dwi Anggraini, NIM 060. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan tentang bagaimana itu toleransi. Lalu yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih cara menjalin toleransi beragama itu sendiri? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Ica. Cara menjalin toleransi antar umat beragama yaitu dengan kita tidak memaksakan agama yang kita anut ke seseorang yang berbeda keyakinan, dan tentu saja kita harus menghargai dan menghormati agama yang dianut oleh orang lain, dan tidak mengganggu ibadah dan jalannya kegiatan keagamaan orang lain, dan tidak merusak tempat ibadah dan tidak mengganggu ketenangan agama lain tentu saja. Terima kasih. Pak, ada yang mau menambahkan? Silahkan yang mau menambahkan jawaban dari Mbak Alfi. Baik, dipersilakan untuk Mbak Kamala. Mungkin untuk pertanyaannya tadi, bagaimana cara menjalin toleransi itu, saya izin menambahkan, mungkin dengan cara kita sudah mengetahui bahwasanya di Indonesia itu banyak sekali agamanya. Jadi kita bisa menghargai perbedaan, bahwasanya setiap manusia itu memiliki hak untuk beribadat sesuai agamanya masing-masing, untuk memeluk agamanya masing-masing, dan kita tidak boleh egois terhadap apa yang menjadi pilihan mereka. Di lingkungan sekolah pun juga sudah banyak diterapkan untuk saling bertoleransi antar umat beragama, walaupun masih kecil biasanya sudah diterapkan seperti itu, karena di sekolah juga banyak adanya perbedaan agama kan. Kita harusnya perlu saling menghargai satu sama lain, itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Terus kita bisa sosialisasikan kepada keluarga kita, kepada teman-teman terdekat kita, kemudian baru untuk seluruh masyarakat gitu. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Kamala. Apakah ada tambahan lagi? Atau ada yang bertanya? Saya izin menambahkan ya. Halo? Silakan Mbak Rohiman. Ya. Dari pertanyaan yang tadi, bagaimana cara kita mentoleransi banyaknya keberagaman ini ya? Kalau menurut saya itu ya dari kesadaran diri sendiri sih. Kalau semisal kita ingin dihargai oleh orang lain, ya kita juga harus menghargai orang lain. Sama seperti kayak contoh sepupu saya tadi yang sudah saya ceritakan. Bagi orang lain yang melihat penampilan sepupu saya, itu kayak, ih
kok aneh sih dia pakai cadar buat apa gitu ya. Terus itu juga apa sepupu saya juga berpikir hal yang sebaliknya juga. Sepupu saya ketika melihat orang-orang di Surabaya ini yang pakaiannya maaf sedikit terbuka atau ketat atau apa gitu, dia mikirnya kayak kok dia pakaiannya kayak gitu gitu. Walaupun semisal memang agama membatasi pakaian ya, tapi kan menurut pandangan sepupu saya juga kayak seperti apa ya, apakah agamanya tidak mengajarkan hal yang maksudnya berpakaian lebih sopan atau bagaimana. Nah itu sebenarnya itu kan tergantung kesadaran diri kita sendiri bagaimana cara kita memandang perbedaan itu gitu loh. Apalagi kita itu hidup di tengah-tengah keberagaman, jadi ketika kita keluar dari zona nyaman kita, kayak keluar di luar zona tempat kita hidup gitu misalnya ya, maka kita akan banyak menemukan banyaknya perbedaan yang kompleks gitu. Jadi ya kesadaran diri sendiri sih gitu. Ibu, itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rohima. Untuk Mbak Kalia, apakah ada lagi yang ditanyakan atau menambahkan? Silakan. Untuk yang lain, barangkali masih ada yang perlu ditambahkan atau bisa bertanya. Saya dipersilahkan untuk Mbak Nisa untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin perkenalkan, nama saya Fakrunisa Handoyo, NIM 056. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi apa itu namanya radikalisme di lingkungan sekitar gitu. Terutama di wilayah kayak universitas gitu. Maaf Mbak, bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana cara mengatasi dan mencegah radikalisme yang ada di wilayah kampus atau universitas itu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya.
Cara mencegah radikalisme di area kampus atau universitas, yaitu mungkin dengan cara memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, bukan hanya teori tapi juga praktek. Terus memahami ilmu itu dengan baik dan benar, dan meminimalisir kesenjangan sosial yang dapat memicu munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme di area kampus. Terus menjaga persatuan dan kesatuan juga bisa dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme di kalangan kampus, dan mendukung aksi perdamaian yang harus dilakukan agar mencegah tindakan terorisme. Kalaupun sudah terjadi, maka mendukung aksi perdamaian ini harus terus dilakukan. Selanjutnya yaitu berperan aktif dalam radikalisme dan terorisme. Peranan yang dilakukan adalah melaporkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan apabila muncul pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Terus meningkatkan pemahaman akan kehidupan kebersamaan dan menyaring informasi yang didapatkan, serta ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan terorisme. Nah, itu tadi adalah beberapa cara untuk mencegah radikalisme dan terorisme yang terjadi di area kampus atau universitas. Terima kasih. Baik, untuk Mbak Nisa, apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih, Mbak Alfi. Untuk yang lainnya, barangkali masih ada yang ditanyakan atau tambahan, dipersilakan. Silakan untuk Mbak Atta. Saya ingin menambahkan dari pertanyaan yang tadi di dunia kampus, bagaimana cara menghindari radikalisme. Yang pertama adalah regulasi perguruan tinggi yang bernuansa bela negara atau cinta tanah air. Salah satu penyebab munculnya paham radikalisme di lingkungan kampus adalah dengan ketidakadaan bela negara atau cinta tanah air, ataupun kode etik mahasiswa, atau surat pernyataan komitmen bersedia melaksanakan peraturan kampus, termasuk komitmen kepada 4 konsensus, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI kepada para mahasiswa, khususnya yang baru memasuki dunia perkuliahan seperti kita, yaitu mahasiswa baru. Yang kedua adalah program pendampingan UKM atau BEM. Media pembelajaran atau pembentukan sikap mahasiswa tidak sempurna apabila hanya diadakan melalui pembelajaran di kelas saja. Melalui organisasi mahasiswa atau yang sering kita kenal sebagai Ormawa, mahasiswa dapat menambah skill atau membentuk kepribadian mereka. Oleh karena itu, perguruan tinggi diharapkan dapat mendukung dan melaksanakan pendampingan serta memasukkan pembelajaran bela negara kepada BEM atau UKM. Yang ketiga adalah kerjasama dengan instansi terkait pencegahan, penanggulan
paham radikalisme. Suatu permasalahan apabila dikerjakan dengan bersama-sama akan terasa lebih mudah dan cepat teratasi. Begitu juga dengan pencegahan paham radikalisme di perguruan tinggi. Perguruan tinggi bisa melakukan kerjasama dengan BNPT atau BNPT adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk mengatasi pencegahan paham radikalisme di lingkungan kampus tersebut. Kerjasama ini akan memberikan suatu produk bagaimana mencari jalan yang terbaik supaya mahasiswa-mahasiswa betul-betul memiliki daya tahan terhadap paham radikalisme sehingga mereka bisa menjauhi paham radikalisme itu tadi. Dan yang terakhir yang keempat adalah sosialisasi agar mahasiswa memiliki kesadaran dan pengetahuan dalam memilih pertemanan atau kelompok di lingkungan kampus. Dengan adanya sosialisasi diharapkan mahasiswa bisa memilih atau bergabung dengan kelompok atau organisasi yang sudah memiliki track record yang jelas. Kampus adalah ruang terbuka dan siapa saja dan apa saja bisa masuk di lingkungan kampus. Disinilah peran mahasiswa harus benar-benar cermat dalam memilih tempat untuk belajar dan mengembangkan diri agar pertemanan dan pergaulannya tidak mengarah kepada paham radikalisme itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Atta untuk tambahnya. Baik, apakah masih ada lagi yang ditanyakan atau tambahan? Jika sudah, silakan Mbak Alfi untuk menutup presentasinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang dipahami oleh teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari materi pertama yang disampaikan oleh Mbak Alfi tadi tentang antar umat beragama, dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat Indonesia masih kurang dalam hal menghargai adanya perbedaan keyakinan. Kurangnya toleransi antar umat yang disebabkan karena kurangnya kesadaran bahwa di negara Indonesia ini terdapat berbagai suku, agama, ras, dan juga golongan. Jadi intinya kita harus lebih sadar dan menerima keyakinan dari masing-masing setiap manusia. Karena kita hidup di Indonesia ini berdekatan, jadi kita harus saling menghargai satu sama lain. Karena jika kita ingin dihargai, maka kita harus menghargai orang lain juga. Pesan yang dapat diambil dari presentasi Mbak Alfi tadi adalah bahwasanya kita tidak boleh bersifat egois dan mengartikan segala sesuatu dari satu sudut pandang saja. Karena jika kita mengartikan dari satu sudut pandang saja, semuanya akan berarti
tidak seimbang dengan arti yang sebenarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.